Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan membahas materi tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Materi ini terdapat di materi kelas 9 semester 1. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi yang meliputi di sini ada organ reproduksi laki-laki, kemudian ada organ reproduksi perempuan, kemudian organ reproduksi laki-laki punya organ testis dan juga di sini menghasilkan sperma. Sedangkan yang perempuan memiliki ovarium dan di sini akan dihasilkan sel telur. Kita lanjut. Oke, untuk apa sih manusia bereproduksi? Reproduksi pada manusia yaitu untuk menghasilkan keturunan agar tidak punah. Yang pertama di sini ada organ reproduksi pria. Oke, di sini ada dua gambar, ini dari tampak samping, kemudian di sini ada tampak dari depan. Skrotum ini termasuk organ reproduksi luar yang terdiri atas dua buah. Skrotum berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis, melindungi testis dari lingkungan luar. Skrotum berperan penting untuk menjaga suhu tetap hangat sebagai kondisi terbaik untuk memproduksi sel reproduksi. Fungsi skrotum dalam menjaga suhu tetap testis karena adanya otot kremaster. Otot kremaster dapat mengalami kontraksi yang menyebabkan testis terangkat dan mendekat ke tubuh. Jika suhu testis diturunkan saat suhu lingkungan terlalu tinggi, maka otot kremaster akan berelaksasi sehingga testis akan menjauhi tubuh. Oke, di sini testis. Testis adalah organ utama yang berfungsi sebagai tempat terjadinya produksi atau pembentukan sel reproduksi jantan. Selain itu, organ testis juga berfungsi untuk menghasilkan hormon reproduksi. Testis terdiri atas dua buah dan letaknya bergantung pada skrotum. Jadi testis ini terdapat di dalam skrotum. Kemudian selanjutnya di sini ada penis. Oke, ini penis kalau dilihat dari tampak samping, ini bentuk dari penis. Ini bentuk dari penis kalau tampak dari depan. Oke, fungsinya buat apa sih penis? Penis termasuk organ reproduksi luar yang berfungsi sebagai jalan keluarnya sel reproduksi dan urin keluar tubuh. Organ ini terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, batang, dan pangkal. Oke, ini kepalanya, kemudian ini batang, kemudian ini pangkalnya. Pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupi disebut preputium. Bagian inilah yang dipotong saat seorang laki-laki melakukan sunat. Selanjutnya ada epididymis. Oke, ini epididymis kalau tampak depan. Epididymis. Apa sih fungsi epididymis? Kalau epididymis dari tampak samping di sini berada di belakang testis. Epididymis. Epididymis adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 7 meter. Wah, panjang sekali ya. Epididymis menghubungkan organ testis dan vas deferens. Fungsi utama dari saluran epididymis yaitu sebagai tempat untuk menampung sementara sel sperma dan pematangan sel sperma. Selanjutnya yaitu bagian dari vas deferens. Oke, vas deferens. Ini vas deferens. Vas deferens. Saluran epididymis akan bermuara ke saluran vas deferens. Saluran vas deferens berfungsi untuk mengangkut sel sperma menuju vesikula seminalis. Vesikula seminalis letak di belakang kandung kemih. Dinding dari vesikula seminalis menghasilkan cairan kental berwarna kuning yang di dalamnya terdapat mukus, gula fruktosa, enzim koagulasi, asam askorbat, dan prostaglinin. Gula fruktosa yang dihasilkan oleh vesikula seminalis tersebut sebagai sumber energi bagi sperma. Kelenjar prostat ini terletak di bawah kandung kemih. Kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan cairan basah atau cairan semen untuk melindungi sperma dari gangguan luar. Kelenjar prostat merupakan pertemuan antara saluran uretra dengan vas deferens. Selanjutnya yaitu ada kelenjar
Cowper atau kelenjar bulbouretra. Di sini ya, ada kelenjar bulbouretra. Terletak di bawah kelenjar prostat. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan lendir yang alkalis yang dibutuhkan untuk menetralkan urin yang tersisa dalam saluran kandung kemih, sehingga dapat menjaga kerusakan sperma akibat lingkungan yang terlalu asam. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini ada uretra. Uretra, oke, ini uretra. Uretra adalah saluran yang bermuara pada penis. Saluran uretra berfungsi sebagai jalan keluarnya sperma yang ditampung oleh vesicula seminalis. Selain itu, saluran uretra juga berfungsi sebagai jalan keluarnya urin yang dihasilkan oleh ginjal dan hati. Pada laki-laki hanya terdapat satu saluran dan satu lubang pengeluaran untuk sel sperma dan sel ovum. Oke, di sini dari vesicula seminalis, kemudian nanti sel sperma akan dikeluarkan melalui uretra. Ini juga merupakan tempat saluran kencing bagi laki-laki. Oke, itu dari organ reproduksi pria. Oke, selanjutnya kita ke organ reproduksi wanita. Di sini ada yang pertama ada tampak dari samping, kemudian ada tampak dari depan dengan organ reproduksi luar. Oke, di sini organ reproduksi luar, itu ya. Organ reproduksi luar ini terdiri dari vulva, terus kemudian vulva yang terdiri atas beberapa macam, yaitu mons pubis, kemudian ada labia, klitoris, dan daerah ujung luar vagina dan saluran kemih. Yang kedua ada vagina. Oke, ini lubang vagina ya. Ini lubang vagina. Kemudian di sini kalau dari tampak depan, ini bentuk dari vaginanya. Apa sih fungsi dari vagina? Sebagai jalan keluarnya sel reproduksi dan janin. Salah satu jaringan yang menyusun vagina adalah otot elastis yang dilapisi selaput membran yang dinamakan selaput darah atau himen. Dengan adanya struktur otot elastis ini, maka vagina dapat melebar dengan ukuran yang lebih besar. Hal tersebut saat masa kelahiran, maka vagina yang sebelumnya memiliki ukuran 8-10 cm dapat melebar seukuran janin yang akan keluar saat proses kelahiran. Kemudian selanjutnya setelah vagina kita masuk ke ovarium. Oke, di sini ovarium ada 2 buah ya. Di sini ovarium nih. Ovarium nih 1, 2, ovarium kalau tampak dari depan. Kalau di sini tampak dari samping, ini ovarium. Apa sih fungsi dari ovarium? Yaitu sebagai tempat pembentukan sel ovum. Kalau tadi di pria itu ada namanya sel sperma yang dihasilkan, kalau ovarium yaitu sel ovum. Sel ovarium berjumlah 2 buah yang terletaknya di dalam rongga perut bagian bawah. Pada wanita, bentuk ovarium seperti telur dengan ukuran 4x3x2 cm. Pada ovarium terdapat kumpulan sel-sel yang disebut folikel. Pada folikel inilah terjadi proses pembentukan sel reproduksi perempuan atau sel ovum. Nah, ini folikel ya. Di folikel inilah terjadi proses pembentukan sel ovum pada perempuan. Selanjutnya dari ovarium kita ke tuba fallopi. Tuba fallopi juga disebut dengan saluran telur atau oviduk. Nah, ini oviduk nih.
DP adalah saluran yang memanjang ke arah samping dari rahim. Tuba Fallopi berfungsi untuk menangkap sel ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Selain itu, sel ovum juga berfungsi sebagai tempat bertemunya sel ovum dan sel sperma saat terjadinya pembuahan. Tuba Fallopi berfungsi untuk menangkap sel ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Selain itu, tuba Fallopi juga berfungsi sebagai tempat bertemunya sel ovum dan ovarium. Yang terakhir yaitu bagian dari uterus. Oke, ini uterus adalah organ reproduksi yang terbesar. Uterus disebut juga rahim, berbentuk seperti buah pir terbalik dan memiliki dinding yang sangat tebal. Pada wanita yang belum pernah melahirkan, ukuran panjang rahim sekitar 7 cm dan lebar 4 cm. Rahim berfungsi sebagai tempat perkembangan zigot menjadi embrio. Rahim dilindungi oleh 3 macam lapisan dinding, yaitu lapisan perimetrium, lapisan miometrium, dan lapisan endometrium. Perimetrium sebagai pelindung uterus, miometrium berperan sebagai untuk mendorong bayi keluar pada proses persalinan, dan endometrium sebagai tempat menempelnya sel ovum yang telah dibuahi. Oke, uterus. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan spermatogenesis dan oogenesis. Proses yang pertama namanya spermatogenesis. Spermatogenesis ini terjadi proses pembelahan, ada 3 kali pembelahan. Yang pertama yaitu spermatogenesis, kemudian di sini ada meiosis dan ada spermiogenesis. Yang pertama, spermatobium tumbuh menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah lagi, ini menjadi spermatid. Spermatid kemudian berkembang menjadi spermatozoa atau sel sperma. Kemudian yang kedua ada oogenesis. Ini terjadi pada proses pembentukan sel telur atau pada kelamin wanita. Ya, di sini yang pertama ada proses oogonium, tumbuh berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer melalui tahapan meiosis 1 berubah menjadi 2. Yang pertama ada oosit sekunder, yang kedua ada badan kutub primer. Pada oosit sekunder membelah lagi menjadi ootit dan badan kutub sekunder. Sedangkan badan kutub primer kutub sekunder. Dan ootit ini matang akan menjadi satu sel ovum atau satu sel telur yang akan dibuahi oleh sel sperma. Selanjutnya, ketika sel telur tidak dibuahi akan terjadi siklus yang namanya siklus menstruasi, yaitu proses satu sel ovum yang telah mengalami kematangan akan dilepaskan oleh ovarium dan ditangkap oleh tuba Fallopi. Sel ovum akan menuju ke bagian pangkal dekat rahim di saluran tuba Fallopi. Tujuannya untuk menunggu datangnya sel sperma yang akan membuahinya. Jika tidak terjadi proses pembuahan dalam waktu tertentu, maka sel ovum akan mengalami peluruhan dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses meluruhnya dan keluarnya sel ovum dari dalam tubuh dinamakan siklus menstruasi. Peluruhan sel ovum juga diikuti dengan terlepasnya lapisan dinding rahim yang tersusun atas pembuluh darah. Mekanisme siklus menstruasi dipengaruhi oleh berbagai jenis hormon. Adapun tahap-tahap terjadinya siklus menstruasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fase menstruasi, yang kedua fase praovulasi, yang ketiga fase ovulasi, yang keempat fase pasca ovulasi. Oke, yang pertama di sini ada fase menstruasi. Fase menstruasi itu terjadi dari hari ke-1 sampai hari ke-4 di sini ya. Apa sih yang terjadi di sini? Yaitu terjadi peluruhan sel telur, darah, dan dinding uterus. Nah, ini terlihat nih seperti ada yang meluruh dari dinding uterus ini tuh ya. Meluruh apa sih meluruh? Itu terkikis, hancur di sini ya. Darah yang dikeluarkan selama menstruasi berkisar antara 50 sampai 150 mm. Nah, di sini fase menstruasi yang pertama terjadi 1 sampai 5 hari. Oke, kemudian ada
hari ke-5 sampai hari ke-13 terjadi proses penebalan dinding uterus oleh estrogen. Jadi setelah meluruh, dinding uterus akan kembali menebal nih. Dinding rahim di sini akan kembali menebal karena dipengaruhi hormon estrogen yang meningkat. Estrogen meningkat sehingga dinding uterus di situ akan menebal. Ovulasi atau proliferasi terjadi pembentukan folikel primer yang mengelilingi oosit primer di dalam ovarium. Fase praovulasi dipengaruhi oleh hormon FSH. Folikel primer dan oosit primer akan tumbuh menjadi folikel de Graaff dan melepaskan hormon estrogen. Hormon estrogen akan menyebabkan pembentukan kembali sel-sel penyusun dinding rahim. Nah, di sini folikel de Graaff ini akan merangsang si estrogen nih. Jadi akan naik estrogennya kembali dan merangsang dinding rahim yang tadi telah luruh akan kembali menebal. Selanjutnya fase ovulasi. Ini fase ovulasi ya. Fase ovulasi yaitu terjadi di hari ke-14. Di sini keluarnya telur dari ovarium. Ini keluarnya telur dari ovarium nih di sini ya. Fase ovulasi. Keluarnya sel telur ini yaitu berjalan menuju ke saluran oviduk atau tuba Fallopi. Kenapa sih bisa terlepas? Karena estrogen meningkat dan FSH-nya akan menurun sehingga menyebabkan hormon LH-nya meningkat. Peningkatan hormon LH tersebut dapat merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel de Graaff. Oosit sekunder dari folikel de Graaff akan siap untuk dibuahi. Ini akan siap dibuahi ini. Proses pembuahan nih di sini ya, kalau terjadi atau datangnya si sperma. Terus yang terakhir fase pasca ovulasi. Oosit sekunder yang terdapat di dalam folikel de Graaff akan keluar dan folikel de Graaff menjadi corpus luteum. Corpus luteum akan memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Nih folikel de Graaff akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Progesteron membantu kerja estrogen dengan menebalkan dinding uterus. Dinding uterus terus kembali pada posisi ini ya, dan menumbuhkan pembuluh-pembuluh darah pada endometrium. Di sini ada pembuluh darahnya tuh ya. Proses pasca ovulasi tersebut berlangsung dari hari ke-14 sampai hari ke-28 nih. Di sini dinding rahim terus menebal ya. Tetapi jika tidak terjadi pembuahan, maka corpus luteum akan berubah menjadi corpus albicans. Nih corpus luteum yang akan berubah menjadi corpus albicans ya. Tersebut akan membuat konsentrasi hormon estrogen dan progesteron menjadi rendah. Pada kondisi tersebut, hipofisis akan menjadi aktif untuk memproduksi FSH dan LH, sehingga fase pasca ovulasi akan tersambung dengan fase menstruasi. Nah, di sini akan menstruasi lagi ketika sel spermanya tidak datang. Selanjutnya fase fertilisasi. Fase fertilisasi, di sini terjadi karena ada sel sperma nih. Sel sperma tuh ya, bentuk seperti ini. Itu masuk ke dalam sel telur. Kenapa sih bisa masuk ke dalam sel telur? Karena si sel telur ini menghasilkan enzim yang dapat dikenali oleh sel sperma. Dengan adanya enzim tersebut, maka sel sperma dapat menuju ke saluran tuba Fallopi kanan atau kiri yang terkandung sel ovum. Proses pergerakan sel sperma menuju saluran tuba Fallopi terjadi dengan gerakan berenang. Seperti berenang gerakannya, jutaan sel sperma bergerak dengan cepat untuk menuju saluran tuba Fallopi. Ini bergerak nih, tadinya dari vagina, terus dia bergerak sini ya, sampai ketemu nanti di sini oleh sel telurnya. Ini tahap yang pertama disebut ovulasi ya, pelepasan sel telur. Kemudian yang kedua ini terjadi fertilisasi. Ini ketemunya si sel telur dengan sel sperma. Yang kemudian di sini pada tahap 2 ya, C, kemudian D, kemudian E. Zigot ini membelah terus menerus sehingga menjadi embrio. Dari mula di sini ada blastosit. Kemudian dari embrio ini akan melekat ke dinding rahim. Nah, ini kalau misalnya dibuahi akan menjadi
anak di sini ya. Kalau tadi, kalau tidak dibuahi oleh si sel sperma, dinding rahimnya ini akan meluruh, dan terjadi proses menstruasi. Tidak ada sperma yang masuk. Yaitu gestasi. Gestasi ini yaitu proses kehamilan. Proses kehamilan pada manusia biasanya berlangsung sekitar 9 bulan 10 hari. Tahap perkembangan embrio dari usia 2 bulan hingga siap untuk dilahirkan yaitu sebagai berikut. Ini 2 bulan, ukurannya yaitu sekitar kurang lebih 25 mm, sangat kecil ya. Di sini organ yang terbentuk ada bakal mata, telinga dan hidung. Kemudian selanjutnya di sini usia embrio 3 bulan ya. 3 bulan, ukurannya kurang lebih 75 mm. Bentuk embrio sudah lengkap. Kemudian 4-5 bulan. Di sini ukurannya 250 mm. Rambut tumbuh pada daerah kepala dan seluruh tubuh. Selanjutnya 6-7 bulan. Ukurannya 400 mm. Alis dan bulu mata tumbuh. Embrio mirip orang tua dengan kulit merah keriput. Kemudian 8 bulan, 450 kulit terisi lemak sehingga menghilangkan keriput. Yang terakhir 9 bulan yaitu ukurannya 500 mm, bayi siap untuk dilahirkan. Oke, itu tadi semua penjelasan dari proses reproduksi manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.